Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan sekeluarga, dilapangkan rezekinya, diampuni segala dosanya, dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada waktu maghrib, orang tua dulu biasanya sering melarang anak mereka berkeliaran di luar rumah. Berbeda dengan zaman kini yang cenderung menganggap hal tersebut hanya sebagai mitos. Akan tetapi, larangan itu bukan tanpa alasan. Sebab keluar di waktu maghrib akan memberikan efek atau dampak yang buruk, tidak baik, bahkan berbahaya. Sehingga wajar kalau para orang tua dulu melarang anak-anaknya keluyuran atau di luar rumah saat maghrib menjelang. Orang tua biasanya menyuruh anak mereka untuk beraktivitas di dalam rumah dan tak lupa untuk menutup pintu rumah. Benarkah hal demikian dibenarkan dalam Islam? Ataukah ini hanya mitos belaka? Ternyata larangan untuk bepergian atau beraktivitas di luar rumah saat maghrib bukan hanya suatu tradisi turun-temurun dan bukan mitos belaka yang tanpa dasar. Pasalnya, Rasulullah SAW pun mengingatkan umat Islam untuk berhati-hati saat maghrib menjelang. Rasulullah SAW bersabda, "Jangan lepaskan hewan-hewan ternak dan anak-anak kalian ketika matahari terbenam sampai berlalunya awal isya, karena para setan berkeliaran antara waktu terbenamnya matahari sampai berlalunya awal isya." Hadis riwayat Muslim. Pada hadis lain, Rasulullah SAW bersabda, "Jika masuk awal malam," atau beliau mengatakan, "Jika kalian memasuki waktu sore, maka tahanlah anak-anak kalian, karena setan sedang berkeliaran pada saat itu. Jika sudah lewat sesaat dari awal malam, bolehlah kalian lepaskan anak-anak kalian. Tutuplah pintu-pintu dan sebutlah nama Allah, karena setan tidak bisa membuka pintu yang tertutup." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Atas dasar hadis tersebut, jelas bahwa pada saat maghrib umat Islam hendaknya tidak berkeliaran di luar rumah. Sebab pada saat tersebut para setan sedang berkeliaran, dan bahkan kabarnya kekuatan para setan pun menjadi berlipat ganda di saat maghrib. Selain itu, para orang tua hendaknya menggendong bayi-bayi mereka di waktu maghrib. Sebab di waktu tersebut para setan berpencar mencari tempat tinggal dan tempat persembunyian untuk berlindung dari kejahatan setan lainnya. Untuk itu terkadang mereka mengganggu para bayi sebagai tempat berlindung, misalnya dalam popok bayi yang kotor. Sebab popok bayi yang najis tergolong sebagai tempat persembunyian yang disukai oleh setan. Senada dengan hal tersebut, Rasulullah SAW bersabda, "Jika sore hari mulai gelap, maka tahanlah bayi-bayi kalian, sebab iblis mulai bergentayangan pada saat itu.
Jika sesaat dari malam telah berlalu, maka lepaskanlah mereka. Kunci pintu-pintu rumah dan sebutkan nama Allah, sebab setan tidak membuka pintu yang tertutup. Dan tutup rapat tempat air kalian, dan sebutlah nama Allah. Dan tutup tempat makanan kalian, dan sebutlah nama Allah meskipun kalian mendapatkan sesuatu padanya. Hadis riwayat Muslim. Demikianlah mengapa umat Islam hendaknya berhati-hati saat maghrib menjelang. Tak hanya berlindung pada anak kecil, dengan kecepatan luar biasa para setan juga akan berlindung dalam rumah kosong, wadah kosong, ataupun orang yang sedang duduk. Oleh karena itu, dalam Islam dianjurkan untuk menutup pintu saat maghrib mulai menjelang dan tidak berkeliaran di luar rumah. Semoga informasi ini bermanfaat. Wallahu a'lamu bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.